Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Sarjana Random. Pada kali ini, saya akan membagikan sebuah alur cerita film horor tanah air yang diangkat dari kisah nyata. Merupakan adaptasi dari fenomenal Kaskus ketika keindahan menjadi sebuah ketakutan. Mengisahkan tentang seorang pria yang tidak percaya terhadap sesuatu hal gaib. Selalu memahami setiap hal aneh yang terjadi dalam kehidupan dengan rasional dan logis. Bahkan berkesan seperti meremehkan. Hingga akhirnya, ia dihadapkan pada suatu kondisi di mana segalanya tak sesuai dengan logika dan nalar. Film ini berjudul Jeritan Malam, rilis pada tanggal 12 Desember tahun 2019. Dengan durasi 119 menit, disutradarai oleh Rocky Soraya dan diperankan oleh aktor dan aktris terbaik tanah air. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang kekasih sedang mengantri di sebuah tempat untuk membeli makanan. Sepasang kekasih itu adalah Reza, diperankan oleh Herjunot Ali. Dan Wulan diperankan oleh Cinta Laura, kita sebut saja CL. Karena selalu ramai pengunjung, selain itu rasanya biasa saja. Reza merasa kesal, karena setiap ingin membeli makanan di tempat itu, dirinya selalu saja harus menunggu antrian. Lalu CL memberitahu Reza, bahwa kata temannya, tempat makanan ini ada penglarisnya. Namun Reza sama sekali tidak percaya dengan apa yang disampaikan CL. Ketika berada di rumah, di depan sebuah lukisan, Reza mengobrol dengan ayahnya. Ya, dia adalah Roy Martin yang berperan sebagai ayah Reza. Dan ini adalah ibunya, diperankan oleh Dede Ratu. Karena keluarga Reza menganut budaya kejawen, selain itu keluarganya juga punya pengetahuan atau kepintaran mengenai hal-hal mistis. Ayahnya ingin mengajarkan Reza tentang kepintaran mistis yang dimiliki keluarganya. Namun Reza menolak karena ia tidak percaya dengan hal gaib. Menurutnya, semua yang terjadi di muka bumi ini selalu ada jawaban ilmiah dan logikanya. Hal itu bukan tanpa sebab, ketika sewaktu ia masih kecil, ayahnya memberikan jimat kepadanya dan juga adiknya. Katanya agar terlindungi dari keburukan, namun ketika mereka sedang bermain, tepat di hadapan Reza, adiknya tewas ditabrak sebuah truk, padahal adiknya memegang jimat itu. Inilah penyebab Reza tidak mengakui semua hal yang berbau gaib. Singkat cerita, karena ingin segera menikahi CL, Reza pun mulai mencari kerja. Setelah melewati puluhan lamaran dan belasan interview, akhirnya Reza diterima. Tapi ia harus jauh dari keluarga dan LDR-an dengan CL, karena tempat kerjanya Jawa Timur, sedangkan tempat tinggal mereka di Jakarta. Sebelum berangkat menuju tempat kerjanya, ayahnya memberikan jimat yang disebut dengan kujang. Dengan berat hati, Reza pun menerima jimat pemberian ayahnya. Dan disinilah cerita dimulai. Setibanya Reza di tempat tinggal, yaitu sebuah mes yang sudah dipersiapkan perusahaannya, ia kemudian mendapat sahabat baru, yaitu Indra, diperankan oleh Wingky Wiryawan. Minto diperankan oleh Indra Brasko, dan Dikin diperankan oleh Fuad Idris. Mereka merupakan pegawai lama yang sama-sama tinggal di mes tersebut. Setelah Pak Dikin mengantar Reza ke kamar tidurnya, Pak Dikin mengingatkan Reza hati-hati membawa benda keramat, takut ada yang tersinggung. Maksudnya kujang yang diberikan oleh ayah Reza. Pada malam harinya, ketika Reza sudah tidur nyenyak, terdengar suara seperti ada yang lagi memukul-mukul dinding. Ketika lukisan yang ada di dinding kamar Reza pun terjatuh, sehingga Reza terkejut dan bangun dari tidurnya. Melihat hal itu, Reza menganggap itu hal biasa, lalu ia keluar kamar untuk mengambil minuman. Setibanya di dapur, ia melihat Pak Dikin berdiri menghadap keluar jendela dan tidak merespon obrolan Reza. Di ruang tamu, Reza juga melihat Minto tertidur pulas di atas sofa. Pada hari esoknya, ketika pulang dari kerja, mereka semua berkumpul di ruang tamu. Indra memberitahu Reza bahwa Minto yang dilihatnya semalam tidur di sofa bukan Minto, karena Minto tidur di dalam kamar. Begitu juga dengan Pak Dikin, yang dilihat Reza di dapur bukanlah Pak Dikin. Karena setelah selesai menyiapkan makan malam, Pak Dikin langsung pulang ke rumah. Lalu Reza ketawa dan menganggap mereka semua mengerjainya. Setelah itu Pak Dikin menjelaskan bahwa rumah yang mereka tinggali bukan hanya dihuni oleh mereka saja, melainkan ada penghuni lain yang sudah lama tinggal di rumah itu. Selain itu, Minto juga memberitahu bahwa banyak kejadian aneh yang mereka rasakan semenjak tinggal di rumah itu. Dan yang paling sering, mereka mendengar suara jeritan malam ketika di malam hari. Karena tidak percaya dengan hal gaib, lagi dan lagi, Reza menganggap cerita mereka semua hanya imajinasi belaka. Minto merupakan orang yang paling penakut di antara yang lain, menyarankan Reza membuang kujangnya. Tanpa sengaja, Reza mengeluarkan pernyataan yang menyinggung penghuni lain rumah itu. Bermodalkan logika dan keberanian, Reza menantang. Jika ada yang tersinggung sama jimat yang dibawanya, suruh mereka temui gue. Begitulah yang dikatakan Reza. Lanjut cerita, pada malam esoknya, Reza, Minto, dan Indra mendengar suara jeritan perempuan yang sepertinya jeritan kesakitan.
Tanpa rasa takut, Reza beserta yang lainnya mencari sumber suara jeritan itu. Sesampainya di halaman belakang, ternyata hanya suara gerombolan kelelawar. Lalu Reza memberitahu teman-temannya kalau dari jauh, suara ini memang seperti jeritan perempuan. Lalu mereka dikejutkan dengan suara aneh lagi yang berasal dari ruang tamu. Sesampainya di sana, ternyata hanya sebuah lukisan yang jatuh. Reza dan Indra memasang kembali lukisan itu, tapi sialnya Minto, ia malah melihat seseorang yang ada dalam lukisan itu tanpa kepala sedang berdiri di depan dapur. Mengetahui hal itu, dengan berani Reza langsung mencari apa yang dilihat oleh Minto. Tapi ia tidak menemukan apa-apa. Sebenarnya Reza sudah sering merasakan dan melihat keanehan semenjak tinggal di rumah itu. Tapi ia selalu mencari jawaban logis terhadap keanehan yang ia rasakan. Bahkan Indra pernah melihat Reza kesurupan mengaum seperti harimau. Tapi Reza sama sekali tidak percaya, justru ia malah menjahili Indra seolah-olah kesurupan dan mengaum. Hingga Indra ketakutan dan terjatuh dari ranjang tidur Reza. Lalu Reza ketawa terbahak-bahak. Indra yang kesal akhirnya pergi meninggalkan Reza. Ketika Reza bermaksud minta maaf atas perilakunya, Reza melihat Indra kesurupan. Ia memakan kembang pesugihan dan meminum kopi sekaligus mengunyah gelas kopi itu, hingga mulutnya berdarah, dan Indra melukai lengannya dengan pecahan gelas kopi. Lalu Indra mencekik Reza dan menghantamnya ke dinding. Untungnya Minto dan Pak Dikin membawa seorang ustadz menyadarkan Indra kembali. Pada esok harinya, Minto memanggil orang pintar untuk membantu permasalahan yang mereka hadapi. Kita sebut saja Mbah Dukun. Ketika Mbah Dukun sudah selesai melakukan tugasnya, ia menyarankan Reza untuk berhati-hati dan jangan meremehkan hal gaib. Setelah itu Mbah Dukun memerintahkan Reza untuk memejamkan matanya. Ketika Reza membuka matanya kembali, ia melihat penampakan makhluk halus. Ternyata Mbah Dukun memindahkan Reza ke alam gaib. Mbah Dukun sengaja melakukannya untuk memberi pelajaran kepada Reza. Karena Reza tidak percaya dengan hal gaib, bahkan terkesan meremehkan. Ketika sadar, Reza melemas dan tidak bertenaga. Lalu Mbah Dukun memberikan air minum sebagai obat pemulih kekuatannya. Tapi Reza menolak dan menganggap bahwa dia dan teman-temannya sudah dihipnotis dan dibohongi oleh Mbah Dukun itu. Sampai di sini, Reza masih juga belum percaya dengan hal gaib. Singkat cerita, ketika CL ingin bertemu Reza untuk mengobati sesaknya kerinduan yang ia rasakan selama ini, sesampainya di kediaman Reza, CL bertemu dan merasakan keanehan dari tingkah laku Reza. Ketika mereka hendak makan bersama, betapa terkejutnya CL karena yang akan mereka makan adalah kembang sesajen. Lalu Reza memegang wajahnya hingga kulitnya terkelupas. Ternyata itu bukanlah Reza, melainkan makhluk yang menyerupai Reza. Melihat hal itu, CL merasa ketakutan dan langsung pulang tanpa berani bertemu dan mengatakan apapun kepada Reza yang asli. Dari kejadian ini, Reza mulai penasaran dan timbul rasa ingin tahu mengapa CL sampai ketakutan bertemu dengannya. Akhirnya Reza meminta kepada teman-temannya untuk mengantarkan ia menemui dukun yang lebih hebat dan lebih berpengalaman dari dukun yang sebelumnya. Sesampainya mereka di goa, tempat kediaman dukun yang katanya paling hebat, Reza pun bertemu dengan Mbah Dukun itu. Ternyata Mbah Dukun yang ia temui sekarang adalah Mbah Dukun yang datang ke mes mereka sebelumnya. Hal ini diketahui karena Mbah Dukun itu bisa merubah wajahnya. Akhirnya Reza menyampaikan maksud dan tujuan untuk menemui Mbah Dukun itu. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi terhadap rumah yang ia tempati bersama temannya sekarang, dan apa yang dilihat CL sebenarnya sehingga ia takut bertemu saya. Begitulah penyampaian Reza. Mbah Dukun meminta kepada Reza agar jimat yang ada padanya diberikan kepada Mbah Dukun itu, dengan tujuan agar tidak terjadi gesekan kekuatan. Untuk memenuhi itu semua, Reza pun harus melaksanakan ritual yang mana ini adalah kesalahan terbesar yang dilakukan Reza. Seharusnya ritual ini tidak harus ia lakukan. Namun mau bagaimana lagi, beginilah skenario filmnya. Lanjut, ritual pun dilaksanakan. Reza diperintahkan untuk mandi kembang dengan menggunakan kain kapan dan menelan 3 kelopak kembang. Tanpa pikir panjang, Reza mengikuti semua perintah dari Mbah Dukun itu. Ketika proses ritual dilakukan, Reza melihat 3 bayangan samar-samar. Mbah Dukun itu pun menjelaskan bahwa 3 kelopak kembang yang ia telan merupakan sebagai perjanjian yang mengharuskannya memberikan 3 nyawa sebagai tumbal. Mengetahui itu, Reza langsung menolak. Namun semua sudah terlambat karena ritual sudah terlanjur dilaksanakan, dan pada akhirnya Reza bisa melihat semua hal yang berbau gaib. Seharusnya sebelum ritual ini dilaksanakan, Mbah Dukun harus memberitahu terlebih dahulu sebab akibat dari ritual ini. Menurut admin sendiri, alasan kenapa Mbah Dukun tidak memberitahunya karena ia juga kesal terhadap kesombongan Reza yang pernah menantang makhluk gaib dan juga terkesan selalu merendahkan alam gaib. Lanjut cerita, ketika ingin mengambil tasnya yang tertinggal di tempat Mbah Dukun itu,
Reza melihat penampakan demi penampakan aneh. Karena tidak sanggup, Reza pun pingsan dan Indra hilang di hutan. Setelah 2 hari pencarian, akhirnya Minto yang dibantu Mbah Warsono menemukan Reza dan Indra yang sudah tidak sadarkan diri di hutan. Setelah Reza sadar, ia merasakan kepanasan ketika mendengar suara azan. Setelah melewati rasa sakit itu, Reza bertemu dengan Mbah Warsono. Akhirnya Reza mengetahui sejarah rumah yang ditempati bersama teman-temannya. Bahwa rumah yang ia tempati sekarang dulunya adalah milik sebuah keluarga berdarah biru yang dibunuh oleh warga karena mereka melakukan pesugihan dengan iblis. Dan rintihan malam yang sering didengar teman-teman Reza adalah suara perempuan yang merupakan bagian dari keluarga darah biru itu. Setelah selesai mengobrol, Mbah Warsono mencoba menyembuhkan Indra, tapi Reza melihat Indra dibawa oleh makhluk jahat. Indra pun tewas sebagai tumbal pertama. Artinya masih ada 2 tumbal lagi. Setibanya di mes tempat tinggal mereka, Minto menanyakan kepada Reza gambar siapa saja yang ia lihat dalam ritual itu. Reza memberitahu bahwa ia melihat 3 gambar samar-samar, tidak begitu jelas, yaitu rokok, sarung seperti yang dimiliki oleh Minto, dan sebuah keris. Lalu Reza menjelaskan bahwa kematian Indra bukanlah karena ritual itu. Kemungkinan ia digigit serangga beracun sewaktu berada di hutan. Mendengar hal itu, Minto langsung memukul Indra dan pergi meninggalkannya. Pada malam harinya, Reza melihat Minto sudah kembali ke mes tempat mereka tinggal. Namun anehnya, Reza melihat sosok Minto sudah berubah menakutkan. Selain itu, Minto memakan kemang sesajen bersama seorang pria dalam lukisan yang pernah ia lihat di dapur. Akhirnya Reza menyadari bahwa Minto sudah tiada. Ia pun menyesali kesalahan yang ia lakukan selama ini. Dan pada esok paginya, Reza pulang ke rumahnya di Jakarta dengan tujuan untuk menyelamatkan tumbal terakhir. Namun di perjalanan, ia mendapat kabar bahwa ayahnya sedang sekarat di rumah sakit. Setibanya di Jakarta, ayahnya sudah meninggal. Reza beranggapan bahwa ayahnya adalah tumbal terakhir. Namun ketika ibunya memberitahu bahwa ayahnya selama ini sudah didiagnosa tidak akan bertahan lama karena penyakitnya sudah terlalu parah. Reza pun teringat dengan gambar terakhir yang ia lihat sewaktu ritual, yaitu ayahnya memegang sebuah keris. Reza pun menyadari bahwa tumbal terakhir bukan ayahnya, melainkan pacarnya sendiri, yang mana keris yang ia lihat adalah hadiah pemberian CL kepada ayahnya. Reza pun berlari dengan kencang untuk menemui CL. Di tengah perjalanan, Reza melihat ada kecelakaan besar di jalanan. Ia pun berlari menghampiri dan melewati garis batas yang telah dipasang polisi. Ternyata CL, pacarnya, menjadi salah satu korban kecelakaan itu. Tubuhnya terjepit di bawah mobil, yang terlihat hanyalah bagian kakinya. Bulan kemudian, terlihat Reza sudah menjadi orang sukses. Ia masih merasa kepanasan ketika mendengar suara azan. Dan ia melihat sosok perempuan berwajah mengerikan sambil meludahi setiap makanan yang dihidang oleh pelayan. Di tempat Reza dan CL mengantri makanan di awal cerita sebelumnya. Film pun diakhiri dengan adegan romantis, yang mana Reza makan malam dengan didampingi oleh orang yang sangat ia sayangi. Cerita pun berakhir. Begitu banyak pesan moral dalam film ini. Mungkin kalau film horor lain banyak memberikan penampakan makhluk halus yang buat kita ketakutan. Akan tetapi dalam film ini, porsi penampakan makhluk halusnya hanya sedikit, namun tatanan efek suara di setiap adegan yang buat kita kaget. Nah, Admin jamin kalian bakalan puas jika menonton film ini, apalagi ditemani oleh Bang Junot. Sekian dulu, lebih dan kurangnya tidak usah dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.